Ini dia kamera Alpha 6700. Secara keseluruhan, kamera ini memiliki ukuran yang nyaman untuk dibawa dengan berat sekitar 400 gram tanpa lensa. Kamera Alpha 6700 tersedia dengan pilihan lensa kit 1650 yang bisa dipakai untuk foto alam hingga portrait. Tentunya dilengkapi dengan tali yang bisa dipasangkan untuk memastikan kamera aman. Grip menggunakan kulit sehingga tidak licin dengan ukuran yang pas menjadikan tangan tetap nyaman dan stabil ketika memegang kamera. Untuk di lensa kitnya sendiri terdapat ring untuk mengatur fokus dan juga ada lever untuk zoom. Di atasnya ya. Oke, yang pertama kita bisa di sini ada switch on off. Oke. Nah, di sini ada tombol capture. Bawahnya ini tombol record, dan kita bisa tombol record ini size-nya lebih besar daripada tombol record di Alpha 6000 versi sebelumnya, Alpha 6600 dan versi sebelumnya. Ini agak besar, jadi dan posisinya juga lumayan dekat sama tombol capture, jadi enak ya. Tangan kalau mau meraih tinggal antara ini dua, jadi cepet. Terus ini ada rodanya juga. Ini biasa bisa ngatur buat speed, bisa diatur buat aperture. Sebenarnya ini bisa disetting di menu. Lalu ini ada roda untuk mode, dan ini ada roda untuk tipenya, mau untuk rekaman, foto atau slow and quick. Lebih simple dan praktis. Sebelumnya, apabila mode video, kita perlu masuk dulu ke gambar rekaman, lalu klik lagi untuk lebih lanjut ingin mengatur mode A, P, S, atau M. Sekarang kamu hanya perlu menggunakan switch pada bagian bawah. Sebelah sini menu, dan ini MISU. Kalian bisa pasangin sama aksesoris seperti lighting atau mungkin mikrofon. Lalu ini tipenya, dan ini viewfinder. Oke, nah kita lihat sekarang. Ini layarnya fully touchscreen, jadi mau tentuin fokus juga bisa. Dan di sini ada beberapa pilihan, beberapa tombol. Pertama kita lihat dulu untuk mereview gambar kali ini. Klik yang ini. Lalu ini untuk AF on ataupun untuk zoom gambar ketika kita sedang review gambar ya. Jadi contohnya ini aja deh. Zoom, dan ini juga bisa begini, pakai tangan juga bisa. Terus ini adalah FN shortcutnya, dan di sini kita bisa lihat ada trash can-nya. Ini bisa kita pakai untuk informasi. Jadi contohnya ini apa ya, AWB, kita klik aja langsung muncul white balance, berarti tentang white balance. Dan kalau kita review gambar itu bisa untuk share. Ini ada berbagai pilihan. Terus ini ada roda lagi. Roda ini ada bisa buat tadi yang menu itu, misalnya mau, atau misalnya kita mau pindahin gambar juga bisa ya. Nah. Tapi kalau di foto, ketika kita nyalain displaynya, ini kita bisa pakai untuk review displaynya mau seperti apa. Tuh, berubah model-modelnya. Terus ini ada ISO, ya, ISO-nya ada yang dari 100 sampai lebih daripada 30.000 malahan. Terus ini untuk exposure. Tapi kalau kita review gambar, ini bisa untuk melihat, misalnya kita mau lihat berdasarkan kategori tanggal, atau misalnya mau kategori berdasarkan gambar atau mungkin rekaman. Jadi kita melihat, oh ini rekaman yang kita buat. Dan ini drive mode, untuk misalnya mau burst fotonya high bisa, ataupun countdown juga ada. Ini banyak pilihannya. Ini trash can atau buat delete gambar.
Dan fungsi keduanya bisa jadi tombol custom ketiga. Jadi ini ada tombol custom 2, custom 3, dan di belakangnya ini ada satu tombol custom lagi, custom 1. Serta display juga fleksibel mencapai 360 derajat sehingga kamu bisa mengambil foto atau video dari sudut yang sulit. Di atas ini ada input untuk USB-C yang bisa kalian pakai untuk charging kamera ini, dan juga ada untuk mikrofon di sampingnya. Dia juga punya satu slot memory card. Dan yang paling bawah ini kan bisa lihat ini ada untuk input headphone atau earphone, dan juga ada input HDMI untuk streaming. Nah, input headphone ini berguna banget ya kalau kalian lagi rekaman, kalian ingin mendengarkan hasil kualitas audionya gimana tuh bisa kedengeran. Kalian juga kalau mau tahu kamera tuh merekam suara apa aja juga bisa via ini. Sisi bawah terdapat slot untuk baterai dan tripod. Alpha 6700 menggunakan bahan surplus yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, sekarang aku mau tunjukin salah satu fitur yang menurut aku berguna banget yang ada di kamera ini, di Alpha 6700, dan juga ada di kamera ZV-E1 dan 1 Mark II yang terbaru. Nah, nggak cuma kita bisa lihat kenapa fitur kamera ini nggak berjalan, dari contohnya invalid lens, ataupun kita bisa lihat informasi mengenai fitur ini untuk apa sih, tapi kita juga bisa melihat kita kira-kira salah setting di mana ya sampai fiturnya tuh nggak bisa dipakai. Jadi contohnya sekarang saya ingin mau steady shotnya nyala, tapi nggak bisa, jadi saya klik aja. Sekarang saya tahu tanpa saya harus mencari ke menu-menu yang banyak itu, aktifkan saja auto framingnya. Jadi sekarang saya hanya perlu mencari auto framing saja. Di sini saya matikan. Dan sekarang kalau saya mau pakai stabilization bisa dijalankan. Alpha 6700 memiliki desain yang sangat berbeda dengan Alpha 6600 dan seri sebelumnya. Desain terbaru ini mengikuti kamera Alpha 7 terbaru dan ZV series, seperti ukuran tombol rekaman yang lebih besar dengan posisi dekat capture dan roda mode. Perubahan desain ini menjadikan kamera semakin mudah untuk dipakai untuk kamu yang ingin fotografi atau videografi. Alpha 6700 menggunakan CMOS Exmor R 26,0 megapiksel. Kamera ini memiliki range ISO yang luas mulai dari 100 hingga 32.000. Prosesor ini dilengkapi dengan AI yang menjadikan fokus dan pelacakannya semakin baik, dan kualitas warna pun terlihat alami dan hidup. Pada kamera ini tersedia terkompresi dan lossless compression. Hal ini menjadikan kamera bisa mengambil data yang lebih banyak ataupun hemat space, tapi tetap baik. Bagi yang ingin langsung share fotonya ke smartphone, boleh lo pilih JPEG. Ada pilihan dari extra fine hingga light yang hemat data. Fokus pada kamera Alpha 6700 responsif untuk berbagai subjek. Pilihan subjek seperti binatang, manusia, burung, serangga, mobil, kereta api, dan pesawat. IIF untuk manusia ini memiliki sistem yang berbeda dengan versi sebelumnya. Dengan deep learning, kamera bisa mengetahui kepala dan badan. Jadi fokus tetap bisa mengikuti subjek walaupun subjek berputar ataupun ada yang menghalangi wajah. Upgrade ini juga berlaku untuk di hewan ya. Autofocus juga tetap akurat walaupun cahaya rendah. Burst untuk gambar ini juga sangat cepat, mencapai 1000 gambar per detik. Dan pastinya dengan kemampuan ini, pengguna tidak akan ketinggalan momen. Alpha 6700 dapat merekam dengan kualitas 4K 120p dan gambar diam dengan format HEIF 10 bit. Focus map. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada area biru sama ada area yang kelihatannya warnanya jelas ya, atau tidak ada blok birunya sama sekali. Nah, itu berarti area ini tuh fokus, sedangkan area yang ada blok birunya itu tidak fokus. Ini berguna banget buat kalian yang mau rekam video tapi kayak nggak tahu nih jelas nggak, fokus nggak area belakang fokus ya. Jadi sekarang aku coba rekam ya. Kita coba ini zoom out. Sekarang kita bisa lihat tuh area fokusnya ya. Berarti area payung sini harusnya fokus. Jelas gambarnya. Kalau saya masukin lagi suatu objek. Nah, jadi kalau begini harusnya benda bulat ini, tutup ini tidak fokus. Dan posisinya itu dekat dengan kamera.
ke menu, lalu ada focus map itu di nomor sini. Dan kalian tinggal ke focus assistant, focus map tinggal di on aja. Ada juga format S-Log 3 dengan latitude mencapai 14 plus stop. Juga warna S-Cinetone yang merupakan gabungan dari Cinealta dan Cinemaline. Import LUT ke display kamera sehingga kamu bisa mereview kurang lebih tampilan gambar seperti apa setelah diaplikasikan LUT. Gunakan kamera untuk rekaman ataupun foto secara handheld. Dan aktifkan stabilisasi 5 aksis sehingga foto dan gambar kamu tetap terlihat natural tanpa guncangan yang berlebih. Seperti kamera ZV-1e, di sini juga ada auto framing yang mampu cropping dan mengikuti subjek. Pengaturan ini berguna banget untuk pengguna yang tidak memiliki banyak kru dan ingin skip editing. Perpindahan fokus juga terlihat natural dengan kompensasi breathing. Sama seperti Alpha 6600 yang seri sebelumnya, Alpha 6700 bisa digunakan untuk streaming. Gunakan aplikasi kreator untuk membagikan data ataupun mengatur kamera tanpa kabel. Di sini kita bisa lihat ya, cukup mudah untuk menyambungkannya, ada langsung guide-nya. Alpha 6700 merupakan kamera APS-C yang dirilis tahun 2024, 5 tahun setelah Alpha 6600. Upgrade pada fitur dan desain serta teknologinya menjadikan kamera APS-C ini layak untuk ditunggu. Tentunya bila langsung mencoba, pasti kamu bisa deh langsung merasakan upgrade-nya bagaimana. Alpha 6700 ini merupakan kamera yang sesuai untuk kamu ingin buat video, vlogging YouTube, ataupun fotografi profesional. Yuk cek langsung di MG untuk kamera ini.